Pasukan yang selama puluhan tahun ditakuti dunia, tentara yang selalu dielu-elukan sebagai tak terkalahkan, kini berjalan dengan tangan di atas kepala, wajah pucat, mata penuh ketakutan. Inilah momen yang mengguncang dunia. 15.000 tentara Israel terjebak di Gaza, dipaksa menyerah, dan menjadi tawanan pejuang Palestina. Sebuah tragedi militer terbesar dalam sejarah modern Timur Tengah. Operasi yang semula digembar-gemborkan sebagai serangan kilat justru berubah menjadi mimpi buruk. Tank-tank Merkava terbakar, helikopter dipaksa mundur, komunikasi hancur, dan ribuan pasukan kehilangan arah. Gaza yang selama ini dipandang hanya sebagai wilayah kecil yang terjepit, kini menjadi kuburan reputasi Israel. Dunia gemetar ketika foto dan video tawanan itu tersebar. Dari Washington hingga Paris, dari Moskow hingga Jakarta, semua mata menoleh ke Gaza. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin pasukan elit yang didukung teknologi tercanggih bisa jatuh ke tangan pejuang yang hanya bersenjata sederhana? Apakah ini akhir dari kesombongan militer Israel atau awal dari babak baru perlawanan Palestina yang akan mengubah peta kekuatan global? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di channel Kahiyang News. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar agar mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Langit Gaza pada dini hari itu dipenuhi deru mesin tank dan kendaraan lapis baja Israel. Debu dan asap membubung tinggi, disertai dengan kilatan cahaya dari ledakan kecil yang terdengar dari kejauhan. Ribuan tentara Israel masuk dengan penuh keyakinan. Mereka percaya bahwa operasi darat ini akan menjadi salah satu yang paling mudah dalam sejarah militer mereka. Intelijen di Tel Aviv meyakinkan bahwa para pejuang Palestina sudah terkepung dan melemah setelah serangan udara berhari-hari sebelumnya. Namun, kenyataan di lapangan ternyata jauh dari harapan. Di jalan-jalan sempit Gaza, bayangan bergerak diam-diam di balik reruntuhan bangunan. Para pejuang Palestina sudah menunggu, bukan dengan jumlah yang besar, tetapi dengan strategi yang matang dan keberanian yang sulit ditandingi. Mereka mengenal setiap sudut kota, setiap jalur tikus, bahkan setiap pintu rumah yang bisa dijadikan benteng pertahanan. Jaringan terowongan bawah tanah yang rumit menjadi jalur komunikasi sekaligus tempat serangan mendadak. Beberapa menit setelah pasukan Israel memasuki jantung kota, ledakan pertama mengguncang. Tank Merkava yang berada di barisan depan hancur terkena ranjau darat. Suara dentuman itu menjadi sinyal dimulainya serangan balasan besar-besaran. Dari atap rumah yang hancur, dari gang-gang gelap, bahkan dari lubang tanah yang nyaris tak terlihat, hujan peluru dan roket meluncur ke arah pasukan Israel. Pasukan Israel yang biasanya terbiasa bergerak cepat kini terhenti. Jalur suplai logistik tertutup, komunikasi terganggu karena jammer buatan pejuang Palestina mengacaukan sinyal. Komandan-komandan Israel berteriak lewat radio yang terputus-putus, mencoba mengatur ulang formasi. Namun, kepungan sudah begitu rapat, seolah-olah mereka masuk ke dalam jebakan yang dirancang dengan sangat teliti. Dari pos pengamatan, seorang pejuang Palestina bersorak ketika melihat tank-tank Israel mulai mundur secara kacau. Ia berbisik kepada rekannya, hari ini mereka bukan lagi singa, mereka hanya domba yang masuk ke dalam kandang. Kata-kata itu tersebar di antara pejuang lain, membangkitkan semangat luar biasa. Semakin lama, pasukan Israel kehilangan kepercayaan diri. Mereka mencoba menembus keluar, tetapi setiap jalan sudah dipenuhi jebakan. Setiap gedung bisa jadi titik serangan. Setiap bunyi langkah di tanah bisa berarti ranjau atau ledakan tersembunyi. Dalam hitungan jam, ribuan pasukan Israel bukan lagi pasukan penyerang, melainkan pasukan yang bertahan mati-matian hanya untuk tetap hidup. Hari kedua, operasi di Gaza berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh militer Israel. Rencana yang semula diproyeksikan hanya berlangsung 3 hari, kini malah berbalik menjadi bencana. Di berbagai titik, perlawanan Palestina semakin intens. Mereka bergerak seperti bayangan, menyerang lalu menghilang, membuat tentara Israel semakin kelelahan dan kehilangan arah. Di lapangan situasi semakin kacau. Suara tangisan tentara muda terdengar di antara dentuman mortir. Beberapa dari mereka tidak sanggup lagi mengangkat senjata karena trauma melihat rekannya tewas dalam jarak dekat. Pemandangan mengerikan terlihat di jalan utama Gaza.
Puluhan kendaraan militer Israel terbakar, ditinggalkan oleh pengemudinya yang berlari mencari perlindungan. Salah seorang tentara Israel yang berhasil selamat dari serangan mendadak mengatakan dengan suara gemetar, "Kami tidak tahu dari mana mereka datang. Tiba-tiba saja ada ledakan, lalu tembakan dari segala arah. Seolah seluruh Gaza berubah menjadi medan perang hidup yang menelan kami." Israel mencoba menyelamatkan pasukan mereka dengan mengirimkan bantuan lewat udara. Helikopter Apache dan drone berputar di langit, berusaha menembak titik-titik tembakan pejuang Palestina. Namun, serangan itu tidak membuahkan hasil besar. Banyak helikopter dipaksa mundur oleh roket portabel yang ditembakkan dari atap rumah. Beberapa drone hancur sebelum sempat mencapai target. Jalur bantuan lewat darat pun terhambat, karena pasukan tambahan Israel yang mencoba masuk justru terjebak di pinggiran Gaza oleh serangan roket bertubi-tubi. Kepanikan melanda barisan Israel. Para komandan mulai kehilangan kendali penuh. Pesan-pesan darurat bertebaran di radio militer mereka. "Amunisi menipis. Kami butuh medis segera." Banyak yang menyerah. Apa instruksi selanjutnya? Sementara itu, di pihak Palestina, semangat perjuangan membara. Mereka tidak hanya melihat ini sebagai pertempuran biasa, tetapi sebagai kesempatan emas untuk mengubah sejarah. Di lorong-lorong gelap, para pejuang menyalakan semangat dengan kalimat-kalimat singkat, penuh keyakinan. "Bertahanlah, kemenangan sudah dekat." Kondisi Israel semakin memburuk saat malam tiba. Suplai makanan dan air bersih terputus. Tentara yang terjebak mulai kelelahan, beberapa bahkan terluka tanpa bisa mendapatkan perawatan. Keputusasaan perlahan merayap masuk ke hati mereka. Sementara, di luar, Gaza bergemuruh oleh pekikan semangat rakyat yang melihat tentara musuh kini terjebak di tanah mereka. Hari itu, tidak ada lagi gambaran tentang tentara Israel yang digadang-gadang sebagai salah satu pasukan terkuat di dunia. Yang terlihat hanyalah ribuan pasukan panik, tersesat, dan semakin hari semakin kehilangan harapan. Hari ketiga di Gaza menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan oleh Israel. Ribuan tentaranya kini terjebak tanpa logistik, tanpa komando yang jelas, dan tanpa jalur mundur. Sementara itu, pejuang Palestina semakin menekan dari segala arah. Mereka menggunakan strategi yang tak pernah dipelajari di akademi militer manapun, gabungan antara keberanian rakyat, kecerdikan medan, dan semangat perlawanan yang tak tergoyahkan. Di tengah kepungan itu, suasana semakin genting. Radio komunikasi. Israel dipenuhi suara kepanikan. "Kami tidak punya amunisi," teriak seorang prajurit. "Banyak yang terluka, kami tidak bisa menahan lebih lama," jawab yang lain. Bahkan beberapa komandan senior tak lagi bisa memberikan instruksi yang jelas. Semua strategi runtuh digantikan oleh rasa putus asa. Lalu, sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Satu persatu kelompok kecil tentara Israel mulai mengibarkan kain putih. Mereka menyerah. Awalnya hanya puluhan orang, lalu ratusan, hingga ribuan. Para pejuang Palestina terkejut, namun cepat bertindak. Dengan disiplin tinggi, mereka mengawal para tawanan, mengumpulkan senjata, dan memastikan tidak ada provokasi. Gambar yang menyebar dari Gaza hari itu mengejutkan dunia. Barisan panjang, tentara Israel berjalan dengan tangan di atas kepala, wajah penuh kelelahan dan ketakutan, dikawal oleh pejuang Palestina yang hanya bersenjata seadanya. Tak ada lagi citra tak terkalahkan yang selama ini melekat pada militer Israel. Yang ada hanya keruntuhan moral total di lapangan. Jumlahnya terus membengkak. Dari satu distrik ke distrik lain, kelompok tentara Israel menyerah secara bergelombang. Hingga akhirnya catatan mengejutkan muncul. 15.000 tentara Israel resmi menjadi tawanan Palestina. Di Gaza, sorak-sorai menggema. Warga yang sebelumnya hanya bisa bertahan dari gempuran kini menyaksikan sebuah kemenangan yang tak terbayangkan. Anak-anak memanjat reruntuhan, melambai ke arah barisan tawanan. Para ibu menitikkan air mata, bukan lagi karena kehilangan, tetapi karena untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa kemenangan bukanlah mimpi. Di Tel Aviv, situasinya justru berbanding terbalik. Pemerintah Israel dilanda kepanikan. Kabinet darurat berkali-kali bersidang, mencari jalan keluar dari tragedi memalukan ini. Demonstrasi kecil mulai muncul, menyalahkan petinggi militer atas kegagalan operasi.
Media internasional menayangkan gambar tawanan secara berulang, menampar reputasi Israel di mata dunia. Seorang analis militer asing bahkan berkata dalam siaran televisi, "Ini bukan sekadar kekalahan militer, ini adalah keruntuhan psikologis. Israel baru saja kehilangan lebih dari sekadar pasukan, mereka kehilangan wibawa, berita penyerahan." Masal ini menyebar bagai api. Dari Timur Tengah hingga Eropa, dari Amerika hingga Asia, seluruh dunia terfokus pada Gaza. Media internasional menyebutnya sebagai peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah modern konflik Israel-Palestina. PBB mengadakan sidang darurat. Negara-negara Arab menyambut kemenangan ini dengan gegap gempita, sementara sekutu Israel di barat terjebak dalam dilema. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pelindung utama Israel, ditekan publik internasional untuk menghentikan bantuan militer. Eropa terpecah, sebagian menyerukan gencatan senjata segera, sebagian lain khawatir konflik akan meluas. Di Gaza, kemenangan ini tidak hanya terasa di medan perang. Rakyat Palestina merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah titik balik. Sejarah. Mereka yang selama puluhan tahun hidup dalam penderitaan kini menyaksikan bahwa kekuatan rakyat mampu menundukkan pasukan yang digadang sebagai salah satu terkuat di dunia. Namun, kemenangan ini juga membawa pertanyaan besar. Bagaimana nasib 15.000 tawanan itu? Para pemimpin Palestina menyatakan akan memperlakukan mereka sesuai hukum internasional, tetapi jelas situasi ini memberikan posisi tawar yang luar biasa dalam diplomasi. Israel, di sisi lain, kini berada dalam tekanan terbesar sepanjang sejarahnya. Di Tel Aviv, pemerintah menghadapi badai politik. Demonstrasi besar-besaran pecah, menuntut pengunduran diri para pemimpin militer dan politik. Keluarga tentara yang menjadi tawanan memenuhi jalan-jalan, menuntut pemerintah melakukan apapun untuk membawa pulang putra-putra mereka. Sementara itu, suara dari Gaza semakin lantang. Inilah bukti bahwa tanah ini tidak bisa ditaklukkan, ujar salah satu pemimpin perlawanan dalam pidatonya. Kata-kata itu disambut dengan pekikan takbir dan tangisan haru dari ribuan warga yang berkumpul. Peristiwa ini menorehkan luka mendalam bagi Israel dan sekaligus menorehkan catatan emas bagi Palestina. Dunia kini menunggu, apakah peristiwa ini akan membuka jalan menuju gencatan senjata atau justru memicu perang yang lebih besar dengan taruhan yang jauh lebih berbahaya? Yang jelas, hari ketika 15.000 tentara Israel menyerah di Gaza akan selamanya dikenang sebagai momen di mana sejarah Timur Tengah bergetar dan seluruh dunia terpaksa menoleh pada kenyataan baru. Kekuatan sejati tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh keberanian dan keteguhan hati sebuah bangsa yang berjuang untuk merdeka. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sehat, kaya raya dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.